Bab 045, Mas. Begitu lepas dari Randy, Widuri segera berlindung di balik punggung Bian dengan perasaan takut dan deg-degan. Mau lo apa? Lo sangat tidak menghargai gue sebagai suaminya. Bian langsung bicara kasar, tak ada respek secuil pun untuk Randy. Sorry. Cuma tadi Widuri ngode terus, minta disapa. Jawab Randy spontan, alasan yang ia lontarkan adalah untuk melindungi dirinya. Apa? Bohong. Ngode apa? Jangan ngadi-ngadi kamu, Mas. Sergah Widuri dengan marah. Sekali lagi lo sentuh dia. Gue bikin semua gigi lo rontok buat yang kedua kalinya. Ancam Bian. Bian tak bisa menjaga wibawanya dalam situasi ini. Bian sangat marah dan tak bisa mengendalikan diri, tak tampak aura seorang CEO padanya saat ini, dia sedang menjadi pria garang yang tak suka istrinya diganggu. Yasa mendekat pada Widuri, dia siapa? Tanya Yasa pada Widuri karena kepo. Mas Randy, jawab Widuri sambil ketakutan. Oh. Dia orangnya. Tadi ngapain aja? Ngapain pegang-pegang tangan kamu? Yasa langsung menyambar. 152. Dan ikut murka ketika mengetahui kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Randy. Randy kaget, Randy semakin terpojok karena sekarang ada dua pria yang menghadangnya. Dua pria dengan postur tegap layaknya Gapura Kabupaten. Karena situasi sudah semakin tidak kondusif, Alia pun menghampiri dan menghormati Bian sebagai big boss-nya walaupun di luar lingkungan kerja. Halo, Pak. Maaf suami saya sudah membuat situasi kacau begini, kata Alia penuh hormat pada Bian. Nah, kamu istrinya. Kenapa kamu biarkan dia menggoda istri saya? Alia pun jadi kena semprot. Maaf, Pak. Suami saya memang agak gila dan kurang ajar. Bahkan dia secara terang-terangan mengaku mengalami ereksi kuat saat berhadapan dengan istri Anda. Alia malah semakin mengompori Bian. Amarah Bian kian memuncak. Sungguh itu adalah pengakuan yang sangat kurang ajar. Jaga mata lo, keparat. Bian menarik kerah ke meja Randy dan mengancam dengan kemarahan yang menusuk lewat sorot mata yang berapi-api. Maaf, jangan dengarkan ocehan istri saya. Ini semua hanya salah paham saja, saya hanya ingin menyapa, itu saja, tidak lebih. Karena bagaimanapun juga, istri Anda adalah mantan istri saya, mohon Randy sambil mengatupkan kedua tangannya ke hadapan Bian, dia benar-benar cupu. Silakan saja kasih pelajaran buat suami saya, Pak. Saya ikhlas kok, kompori Alia lagi. Alia. Sampai Randy marah dan membentak. Sini, Pak. Biar aku ambil alih. Papa bawa Mamu pulang aja. Biar aku yang urus curut ini. Kata Yasa. Jiwa berandalnya meronta-ronta, Yasa mengambil alih kerah ke meja Randy. Mamu. Mama. Tanya Bian, masih sempat-sempatnya merasa keheranan. Iya, Mamu, lebih bagus daripada aku panggil Mahmud kan? Dalihnya. Ucapan Yasa menjadi selingan yang membuat Bian tertawa di antara kemarahannya. Randy juga sempat-sempatnya ikut nyengir karena gemas dengan sebutan Yasa untuk Widuri. Apa lo nyengir-nyengir? Lo jangan macam-macam sama orang tua gue. Atau gue bikin burung lo disfungsi. Nggak bangun-bangun lagi. Mau. Yasa menghantam selangkangan Randy dengan lututnya dan Randy melotot kesakitan tanpa kata.
Randy tak mampu mengelak dari serangan telak itu. Mantap. Makin gak ada harapan tuh burung. Alia malah ikut merutuki Randy. Udah cukup, Yas. Jangan lagi. Lepasin dia. Cegah Bian yang tak ingin Yasa kebablasan. BRUKKK. Yasa menghempaskan tubuh Randy sampai terkapar di atas lantai parkir sambil memegangi nganunya yang baru kena ulti telak dari anak SMA itu. Itu buat tindakan konyol lo hari ini karena udah berani megang-megang mamu gue. Besok-besok kalau ketemu lagi, gue akan kasih lo paham buat perbuatan kasar lo di masa lalu. Jadi sebaiknya lo cari jalan lain biar nggak. 153. Pernah ketemu gue di jalan man. Ujar Yasa lagi, lagaknya persis seperti saat ia menghajar lawan tawurannya. Udah, Yas. Udah cukup. Ayo pulang. Kamu naik ke mobil, sama mama kamu, biar papa yang bawa motor. Kata Bian lalu menarik lengan Yasa agar menjauh dari sana. Papa aja ya naik ke mobil, motor biar aku aja yang bawa. Ya udah. Cepat pulang ke villa ya, kami tunggu di villa. Oke. Yasa pergi lebih dulu, kelakuan Yasa memang tak dibenarkan, tapi Bian biarkan itu karena Yasa memiliki alasan kuat untuk melakukan itu. Kamu masuk ke mobil ya, aku akan segera menyusul, kata Bian pada Widuri yang masih berlindung di balik punggungnya. Udah, Mas. Jangan diperpanjang lagi. Pinta Widuri sambil meremas erat ujung kemeja Bian. Enggak kok, aku akan segera menyelesaikannya. Sebagai bentuk tanggung jawab, aku akan bayar biaya dia ke rumah sakit. Baiklah. Widuri masuk ke dalam mobil bersama tour guide yang hanya ikut puas dengan pertunjukan yang Yasa pertontonkan barusan. Maafkan suami saya sekali lagi, Pak. Alia masih meminta maaf karena takut kalau kejadian ini akan mempengaruhi pekerjaannya. Bawa dia ke klinik, nanti saya hubungi Pak Irawan buat transfer uang ke akun kamu buat biayanya, kata Bian dengan wajah yang dingin. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Alia malah senang, kejadian itu malah mendatangkan keuntungan untuknya. Bian melempar tatapan benci pada Randy sebelum benar-benar masuk ke dalam mobil. Setelahnya, barulah Bian masuk ke dalam mobil dan melindungi istrinya sepenuhnya. Apa kamu terluka? Tanya Bian pada Widuri. Enggak kok, Mas. Mobil mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Randy yang masih terkapar kesakitan, dan Alia yang menantikan uang transferan sebagai biaya klinik Randy dari Bian. Setelah Bian pergi, barulah orang-orang sekitar menghampiri dan membantu. Alia malah tidak peduli, dan ketika uang transferan masuk, Alia bersorak riang karena uang itu bisa ia pakai untuk kebutuhan pribadi. Yeay! Akhirnya kamu ada gunanya juga. Haha. Ujar Alia membuat Randy muak. Dasar istri durhaka. Rutuk Randy yang masih kesakitan sambil memegangi joninya. 154. Kejadian di spa itu membuat Widuri takut. Dia tak mau lagi keluar villa sendiri tanpa kawalan Bian atau Yasa. Lagi pula, liburan mereka hanya sisa hari lagi. Di hari terakhir, Bian dan Widuri pergi ke sebuah tempat, melakukan candlelight dinner di tempat eksklusif yang sengaja Bian booking. Yasa memilih untuk tidak ikut. Yasa tidak lagi merasa iri walaupun Bian memberikan Widuri quality time lebih banyak, karena Yasa merasa kalau Widuri juga berhak mendapatkannya. Demikianlah, liburan akhir tahun mereka diwarnai dengan berbagai macam kejadian. Ada yang membuat bahagia, haru, dan ada juga yang membuat naik pitam.
Tapi itu semua tak merusak kesan indah yang Bian, Widuri dan Yasa rasakan. Liburan tahun ini benar-benar terasa bermakna dan indah. Yasa membeli banyak oleh-oleh untuk kawan-kawan. Dan khusus untuk Lanina, Yasa membelikan yang lebih daripada yang ia belikan untuk partner in crime-nya, alias teman-teman tawurannya. Yasa ingin bertemu Lanina cepat-cepat. Yasa semakin merasakan perasaan sayang apalagi setelah mengetahui latar belakang Lanina yang sebenar-benarnya. Hanya saja Yasa akui, kalau apa yang ia rasakan pada Lanina adalah rasa sayang dan peduli sebagai teman. Belum ada rencana untuk menembaknya menjadi pacar, tidak. Perasaan Yasa belum sampai ke sana. 155. 5 bulan kemudian. Selama kurun waktu itu, begitu banyak yang terjadi. Hubungan Widuri dan Bian semakin solid. Jarak usia yang jauh dan waktu perkenalan yang singkat tak menjadi aral bagi mereka. Semakin hari, Bian dan Widuri semakin memahami satu sama lain sehingga tak pernah sekalipun ada pertengkaran di dalam pernikahan mereka. Di dalam waktu 5 bulan itu juga, Yasa semakin larut dalam keharmonisan keluarganya. Walau masih ketus dan cuek, tapi dia tak mampu menolak rasa peduli di dalam hatinya. Widuri dan Bian baru saja pulang dari rumah sakit tempat Widuri biasa check up. Hari ini, gender si jabang bayi sudah semakin terlihat jelas dan sudah dipastikan valid hasilnya. Sejak usia kandungan belasan minggu, Widuri sudah di-spill kalau calon anaknya adalah perempuan, dan hari ini, saat usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-25, hasil USG masih sama dan Widuri sudah sangat yakin kalau di dalam perutnya ada baby girl yang siap dilahirkan beberapa bulan lagi. Di sepanjang perjalanan pulang, Widuri terus memandangi potret hasil USG hari ini. Wajah si jabang bayi sudah semakin terlihat jelas dan ada rasa percaya tak percaya. Sudah sejauh inilah perjalanannya sebagai calon ibu. Bian ikut senang melihat wajah berseri istrinya. Bian juga senang karena dengan begitu, dia akan memiliki bayi cantik untuk melengkapi hidupnya. Yasa dan calon bidadari kecil yang masih ada di rahim Widuri adalah anugerah terindah yang sangat Bian syukuri. Kamu mau adain gender reveal party, sayang? Tanya Bian sambil mengelus perut buncit Widuri dengan tangan kirinya. Mengemudi dengan satu tangan adalah hal yang mudah bagi seorang Biantara perkasa. Gimana ya? Kayaknya seru sih, tapi aku nggak punya teman atau kerabat yang bisa aku ajak ke pesta semacam itu, jawab Widuri dengan nada agak mengeluh. Tapi kita bisa kasih kejutan ini buat Yasa, ibu, ayah dan para asisten di rumah. Kita kasih tahu secara langsung aja deh, Mas. Budget buat bikin pestanya mending kita bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bian senang sekali dengan respon Widuri. Selama ini, Widuri selalu menebar kebaikan. Oke, siap. Calon anak kita beneran perempuan, Mas. Kamu seneng nggak? Tanya Widuri. Senang banget. Nanti kamu jadi ada saingan, canda Bian. 156. Hehe. Tangan Bian tetap mengelus dan sebelum lahir ke dunia pun, Bian selalu ingin dekat dengan calon anak keduanya. Bian selalu mengelus dan menyapanya setiap ada kesempatan. Atau kamu mau pergi baby moon? Mungkin liburan yang dekat-dekat, ke Jepang atau ke Korea. Mau? Tawari Bian lagi, Bian terus-menerus memanjakan istrinya. 2 balon lalu kita baru aja trip ke Maldives. Udah dulu liburannya, kamu ini orang sibuk loh, Mas. Aku nggak mau, kehadiranku malah bikin waktu kamu banyak tersita. Ya nggak apa-apa. Kamu sudah memberikan perhatian dan segalanya buat aku, buat Yasa juga,
tentu saja aku juga akan memberikan apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan. Yang benar-benar aku butuh adalah perhatian kamu, dan aku sudah mendapatkannya tanpa kurang sedikit pun. Jadi, soal liburan atau barang mahal, kamu nggak perlu memberikannya terlalu sering, Mas. Kadang aku ngerasa, cara kamu nge-treat aku, terlalu berlebihan. Aku jadi malu, jadi terkesan nggak tahu diri gitu, Mas. Bian tersenyum, dia menautkan jari jemarinya dengan jemari Widuri. Bian menariknya lalu mengecup punggung tangan Widuri. Aku sayang kamu, dan kamu berhak mendapatkan semua yang sudah aku kasihkan ke kamu, jangan merasa jadi orang yang nggak tahu diri. Kamu benar-benar pantas untuk menerima semuanya. Begitu banyak ucapan penegasan dari Bian. Bian sangat mencintai istrinya dan itu bukan main-main. Widuri tersenyum bangga, sudah 7 bulan dia menjadi istri seorang biyantara perkasa dan selama itu pula dia selalu merasa jadi yang teristimewa. Kadang ia merasa kalau apa yang terjadi padanya ini hanyalah sebuah mimpi. Bian hadir di hidup Widuri tanpa pertanda apapun. Terlebih, Bian hadir sesaat setelah Widuri dihinakan oleh Randy dan keluarganya. Widuri bersumpah, Widuri akan selalu setia pada Bian. Widuri akan merawat Bian walaupun kelak Bian akan lebih dulu menua daripada dirinya. Sampai di rumah, Widuri dan Bian melihat Yasa sedang berkumpul dengan kawan-kawan. Mereka bermain-main di lapangan basket Yasa. Berbagai macam minuman dan makanan tersaji di bangku di pinggir lapangan. Yasa dan teman-temannya bermain dengan riang, dan hari ini adalah hari terakhir mereka ke sekolah. Mereka akan kembali ke sekolah nanti saat tahun ajaran baru sebagai murid-murid kelas 12. Bokap nyokap tuh, Yas. Tunjuk Roni saat Widuri dan Bian turun dari mobil. Perhatian anak-anak SMA itu teralihkan pada kedatangan Bian dan Widuri. Bian begitu protektif pada Widuri dan itu pun tak luput dari perhatian Yasa and the gang. Adek lo bentar lagi lahir, nggak ngangka banget ya lo bakalan punya adek pas udah segede ini, kata Melvin. Ya resiko punya Mahmud ya begitu. Tapi kayaknya asyik juga ya punya adek bayi, jadi pengen juga gue. Tar gue minta bunda gue buat bikinin gue adek bayi juga, canda kawan Yasa yang lain. Ya udah, minta dah bokap nyokap lo buat ngadon, biar cepet jadi tuh adek bayi buat lo. 157. Mereka berbincang sambil terus bercanda-canda. Setelah Bian dan Widuri semakin dekat, mereka tertib berbaris dan berdiri dengan sikap taksim. Udah lama kalian di sini? Sapa Bian. Udah, Om. Udah dari siang tadi. Mereka menyalami Bian satu persatu, pada Widuri juga. Kecuali Yasa sendiri sebagai tuan rumah. Ya udah, lanjutin lagi aja mainnya. Iya, Om. Bian dan Widuri melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam rumah. Tapi mata teman-teman Yasa masih tertuju pada Widuri. Widuri yang semakin cantik bercahaya, badan yang semakin berisi dan perut yang membesar sama sekali tidak mengurangi pesonanya. Lo pada ngeliatin apa, tegur Yasa kesal. Barulah anak-anak SMA itu tersadar lalu kembali fokus pada permainan mereka. Kagak, Yas. Cuma lagi bayangin aja, 7 atau 10 tahun lagi, gue juga punya bini, kalau boleh minta sih, yang secantik mamu lo. Canda Melvin. Ya kalau boleh minta sih, gue juga mau yang spek bidadari kayak mamu lo, sambung yang lainnya. Yasa hanya mendengus,
sejak lama Yasa sudah mengetahui kalau Widuri menjadi standar bagi kawan-kawan. Setelah bertemu dengan sosok Widuri, teman-temannya langsung mematok kriteria wanita idaman yang seperti Widuri. Makan malam yang seperti biasa, setelah selesai makan. "Kamu mau liburan kemana?" tanya Bian. Yasa memang sudah memasuki masa liburan sekolah yang panjang. "Ke rumah nenek aja." Yasa menjawab dengan cuek, seperti biasa. "Opa oma kamu nggak ada minta kamu buat liburan ke Aussie?" tanya Bian lagi. "Ada." Yasa masih tidak antusias.